selamat malam dan selamat datang kembali di komunitas Padit Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Thank you teman-teman. Ini udah minggu kesekian, udah sampai 30 minggu belum sih kita sini apa lebih? Oh lebih ya, udah 31. Apa? Oh udah setahun, udah hampir setahun. Dan hari ini seperti biasa, gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini. Untuk ini menyempatkan waktu cuma buat bahas bola selama 5 menit, luar biasa. Tapi di luar itu kita juga saling bertukar informasi lah ya, seputar mungkin ada ilmu-ilmu bola yang kita belum tahu. Walaupun hari ini sangat disayangkan nih teman-teman, admin game kita nggak ada yang datang nih. Itu ya, nggak ada yang datang tuh. Jadi kayaknya ada yang kurang gitu rasanya. Dan hari ini kita akan ngebahas. Di sini sih judulnya Liverpool ya. Liverpool terbukti dalam masa transisi cadangkan salah bukan solusi. Tapi intinya karena kemarin sebenarnya Liverpool habis kalah gitu kan ya. Liverpool habis kalah, jadi sebenarnya ini temanya bahasan Liga Champions ya. Tapi nanti itu dari gua aja sih sementara, nanti akan lebih dijelaskan lagi sama Bang Rizal Palevi. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan kata-kata dari Pak Ketua. Boleh tepuk tangan buat Rizal Palevi. Oke, thank you semua yang udah hadir. Ya alhamdulillah 2 digit ya, tetap terjaga konsistensinya. Hari ini kurang lebih 12-13 orang, which is fine menurut gue. Karena kemarin kalian juga udah pada berpartisipasi di Away Day KPI ya. Gue senang dapat input positif daripada kalian semua yang senang buat ikut acara tersebut. Semoga itu kita bisa sering-sering ngadain kayak begitu ya. Jadi kita ikut event-event di luar. So, hari ini ketemu lagi di KPI hari Kamis, masih bersama Aki Masif Thunder juga. Makasih buat Aki Masif yang terus menemani kita dalam beberapa pekan terakhir. Dan di hari ini ya akhirnya kalah lagi juga ya Liverpool ya. Setelah kayaknya di musim ini, musim baru ini KPI gue selalu mute happy terus kalau kita hadir ke KPI karena timnya lagi bagus banget juga. Tapi akhirnya datang juga periode kalah secara beruntun. Dan hari ini temanya Liverpool terbukti dalam masa transisi, cadangkan salah bukan solusi. Dan kalau ngomongin soal Liverpool masa transisi, gue pernah ngomong itu di episode DPI ya, episode DPI di pekan kedua. Jadi gue ngomong Liverpool transisi itu bukan di momen ketika abis kalah 2 kali beruntun ini, tapi gue ngomong di masa transisi justru setelah menang dari Newcastle. Jadi gue udah bilang ini adalah masa transisi, which is waktu itu Bang Aldi dan Mas Firzi gak setuju sama gue karena Liverpool habis ngeluarin budget 400 juta. Itu kan budget yang gede banget ya. Tapi tetap aja menurut gue ini masa transisi. Karena Robertson dan Trent main 8 tahun barengan tiba-tiba harus diganti. Itu ngaruh ke build up. Abis itu di lini depan ya sekonyol-konyolnya Darwin Núñez. Tapi tetap aja ini pemain yang nganterin Liverpool juara gitu. Núñez dan juga Diaz. Jadi ini gue sebut adalah masa transisi. Dan itu gak akan pernah mudah bagi tim manapun. Dan bagi Slot sendiri juga ini sesuatu tantangan bagi dia. Karena akhirnya dia harus meramu timnya sendiri bukan lewat warisan lewat dari Jurgen Klopp. Jadi ini kondisi yang menurut gue nggak fatal sama sekali. Gue nggak tahu pendapat dari kalian apakah kekalahan Liverpool ini fatal atau justru fine-fine aja. Kalau bagi gue nggak fatal sama sekali. Karena kalau di awal musim lo bilang harapan buat fans Liverpool apa di UCL musim ini? Yang harapan gue simple. Jangan sampai kayak musim lalu gitu. Sapu bersih semua tapi ketemunya ujung-ujungnya PSG juga. Jadi itu pointless lah menurut gue lah. Jadi yang penting lu menangin partai home aja di kandang lu fokus menangin. Partai away lu main aman. Itu menurut gue skema yang lebih simple dan jauh lebih realistis. Ketimbang lu sapu bersih semua ujung-ujungnya ketemunya juga random. Jadi harus pinter-pinter lah. Gue respect ada fans Barca akhirnya datang juga. Gue tadi mikir nih mana fans Barca hari ini gak ada yang datang. Tapi untung akhirnya ada nih hari ini. Jadi thank you. Nyata berbesar hati juga kalian buat datang. Liverpool walaupun ditulis di temanya Liverpool tapi secara pembahasan tetap semua tim UCL bisa kalian bahas ya karena tim kalian masing-masing juga hasilnya berbeda-beda. Ya ini karma juga buat gue karena bikin tema 2 minggu lalu Liverpool Chelsea satu-satunya tim Inggris yang kalah, taunya minggu ini Liverpool yang kalah kan. Ini cepet banget jadi periode waktu bisa berubah cepet banget dan poin gue itu Liverpool nggak dalam masa yang krisis. Ini kekalahan yang bukan sifatnya fatal. Dan kalau gue tanya ke lu, siapa pemain paling dirindukan dari Liverpool sekarang? Lu ada shouts nggak? Any shouts? Ian Rush. Kalau gue pribadi, pemain yang paling gue kangenin dari pemain yang udah pindah dari musim lalu, Trent Alexander-Arnold menurut gue. Karena ini pemain yang cheat code. Kalau lu lihat dari data dari Skauka, lu lihat data musim lalu, 10 pemain dengan penciptaan peluang terbanyak. Cuma ada satu nama impostor pemain belakang dan itu Trent doang. Dia sejajar sama Bruno, sejajar sama Salah, dia sejajar sama Cole Palmer, bahkan dia sejajar juga sama musim lalu masih ada Kevin De Bruyne. Jadi ini pemain yang istilahnya cheat code,
ini pemain yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Salah dan lu kehilangan Trent Alexander-Arnold, artinya lu kehilangan separuh kemampuan kreativitas tim lu. Dan plan Liverpool jelas Trent nggak bisa gantiinnya pakai pemain tengah yang kreatif. Jadi back udah nggak bisa ngasilin itu lagi dan dia ganti pemain tengah kreatif. Tapi Wirtz sampai sejauh ini belum ngasih performa yang maksimal. Jadi menurut gue solusinya simple. Permainan terbaik Liverpool musim ini gue bilang di babak pertama lawan Everton. Mungkin kalian punya pendapat lain silakan, tapi bagi gue babak pertama lawan Everton tuh permainan paling enak Liverpool di musim ini. Kenapa bisa gitu? Menurut gue simple. Gelandangnya back to basics. Sobo, McAllister, dan Gravenberch. Ini gelandang yang udah pakem menurut gue dan di pekan ini lawan Chelsea gue harap bisa dicoba lagi. Gue pengen bungkam tuh KJD di Stamford Bridge kayaknya manis tuh. Kalau bisa tuh. Jadi itu bakal menarik dan gue rasa periode paling ideal bagi Liverpool buat balikin musimnya untuk bisa jadi positif lagi gue rasa dengan kemenangan di Stamford Bridge. Jadi poin gue dari soal Liverpool itu aja. Ingat temanya memang Liverpool tapi kalian juga boleh bahas kiprah tim kalian masing-masing di UCL. So dari gue cukup sekian aja. Gue balikin lagi ke Gerardo. Thank you semua. Thank you Rizal, luar biasa ya teman-teman. Gue mau klarifikasi dulu sebelum lanjut. Ini bukan Pak C ya, ini Al Nassr. Nama gue pakai Al Nassr karena Ronaldo habis menang di Liga Champions. Sedangkan jagoan gue Barca habis kalah, terus tim idola gue Messi juga ya nggak jelas lah itu pemainnya. Makanya kayak gue curiga Busquets pensiun dia cuma kesel teman-temannya tolol ya katanya. Gue mau pindah klub, aduh nggak enak lagi sama Messi. Pensiunnya itu pensiun, nanti habis itu baru pindah. Mungkin ke Liga 1 kali ya, kita nggak tahu tuh, tungguin aja tuh yang berani beraya. Oke, kita langsung ke peserta pertama. Seperti biasa gue ingetin 5 menit ya teman-teman waktunya supaya kita nggak overtime dan selesainya bisa sesuai dengan waktu. Dan kayaknya gue seru sebelum kita masuk ke Liga Champion, gue akan mengundang dulu tim yang tidak ikut Liga Champion, tapi mungkin dia boleh berbagi pengalaman, suka duka dan kesan pesannya ikut Liga Champion ya. Boleh tepuk tangan buat Eki dan juga MU. Cek, oke. Ya, selamat malam semuanya. Bang, kayak emang kena fans MU pertama sih. Oke, bahas Liga Champions nih ya. Jujur gue gak relate Liga Champions karena tim gue gak masuk. Tapi gue nonton semalam Barca PSG itu lumayan seru lah menurut gue. Dan Liverpool jadi salah satu tim yang alami kekalahan ya. Dari wakil Inggris, dari 6 wakil Inggris, Tottenham imbang 2-2. City 2-2 juga semalam, di menit akhir juga. Terus Arsenal menang, Chelsea menang walaupun menangnya jelek ya menurut gue ya. Karena golnya bunuh diri juga kan. Tapi di situ gue respect karena Nacho akhirnya bisa berkontribusi di situ. Gokil. Keren. Dan gue juga cukup bangga sih ngelihat di Liga Champions ini mantan-mantan pemain United pada saling unjuk gigi. Højlund cetak brace, kemudian Elanga jadi man of the match juga di Newcastle. Kemudian Marcel Sabitzer ternyata juga jadi man of the match di matchnya Dortmund semalam. Terus juga Rashford cetak assist juga semalam walaupun timnya kalah, gokil sih. Itu artinya kita bisa belajar dari sini teman-teman bahwa ketika kita keluar dari hubungan yang toksik, kita bisa menemukan kesenangan. Dan kita bisa menemukan jati diri kita sebenarnya, luar biasa. Respect, sukses selalu teman-teman. Biarkan United seperti ini terus sampai kita bisa berbenah dan kembali ke Liga Champions entah kapan itu juga gue nggak tahu. Mungkin gue pengen ngomentarin match yang gue tonton aja semalam ya, Barca versus PSG. Dan memang gue udah menduga kalau ini tuh duel dua tim yang bermain terbuka gitu. Baik Barca dengan Hansi Flick-nya ataupun PSG dengan Luis Enrique-nya. Dan selama 90 menit gue nontonnya di situ, gue ngelihatnya memang bola lebih banyak berkutat di lapangan tengah ya. Karena baik Barca juga PSG sangat-sangat disiplin bermainnya. Cuman memang dan kelihatan juga peluang-peluang yang terjadi itu kebanyakan lahir dari kesalahan-kesalahan individu atau kesalahan tim. Kayak misalkan golnya Barcelona lahir karena kesalahan Vitinha, kemudian 2 golnya PSG itu lahir karena memang Barca entah kenapa ada celah gitu yang dimanfaatkan oleh PSG. Dan PSG ini pinternya mereka adalah mereka bisa memanfaatkan kelemahannya Barcelona di match semalam. Di match semalam itu, ini agak serius pembahasannya ya karena gue lagi mau bahas serius nih. Di match malam tuh Barca kelihatan banget lemahnya itu di dalam hal transisi. Bolak-balik PSG itu bisa keluar dari tekanan dan ketika berhasil keluar dari tekanan Barcelona itu kelihatan kesulitan dalam regroup lagi kayak di gol keduanya. Gol keduanya PSG lewat golnya Ramos bukan Sergio ya, alias Gonzalo Ramos. Di situ build up-nya PSG rapi banget, dia tenang, dia bisa keluar dari tekanan dan ketika bola sudah sampai di lapangan tengah
Barca bingung regroupnya seperti apa dan itu akhirnya kelencalah di lini sebelah kanan dan dimanfaatkan oleh Hakimi. Nah itu tuh apa ya, dan emang kayaknya selain itu Barcelona juga lemah dalam hal one on one. Jadi pemainnya tuh kayak kalau one on one lawan entah pemain sayap, entah playmaker itu kesulitan gitu. Lawan Barcola dia bolak-balik gampang bisa lewat apa? Bisa ngasih crossing, bisa ngasih umpan tarik. Hakimi dan juga Mendes juga bolak-balik kayak gitu. Nah tapi ketika Barcelona ketemu Real Madrid, nah itu kuncinya tuh. Dia bisa meredam Mbappe, Vini, Bellingham. Nggak ada ruang gitu buat ngelewatin back-back Barca. Cuma di match semalam ketika melawan PSG, PSG pinter melihat hal itu dan mereka bisa meng-counter strateginya Hansi Flick dengan high line defense-nya. Mungkin itu sih bisa gue highlight dari match semalam. Terima kasih, selamat malam. Tiba-tiba closing. Thank you Eki, luar biasa. Ya, itu semalam ini sih pertarungan duel ini ya, siapa sih paling tiki-taka tuh. Nah Enrique kayak ngebuktiin dia yang lulusan asli Universitas Tiki-Taka Spanyol dia tuh. Hansi Flick kan ini apa position aja kan. Oke teman-teman kita lanjut. Enaknya gue nunjuk siapa ya? Bingung lagi nih. Oh ini aja dulu, karena kemarin di tim Liga Champions di benua yang lain ada yang habis menang nih timnya. Dan kayaknya ini kemenangan penting nih menurut gua, karena itu akan berpengaruh ke tim-tim Liga kita yang lain ya kan. Kalau dia lolos grup aja tuh minimal, itu bisa ngangkat koefisien tuh. Betul, bisa ketemu ini nih. Gila, luar biasa nggak lu? Ah, Hen udah nggak ada sih ya. Tadinya kan ada jokes tuh. Hen bakal ngantongin Ronaldo. Nggak ada. Oke, langsung kita panggilin timnya yang baru menang 2-0 di Away Bangkok. Boleh tepuk tangan buat Raffi dan juga Persib. Oke, selamat malam KPI. Mungkin gue bahas soal tema dulu kali ya, sedikit soal Liverpool. Gue ngelihat Liverpool di match lawan Galatasaray kemarin, sebenarnya yang lebih menyakitkan itu bukan kalah dari Galatasaray sih. Udah kalah dicengin loh sama Galatasaray. You never walk alone but sometimes you walk out without points. Wah itu gue sih jadi fans Liverpool sih kesel ya dicengin sama Galatasaray kayak gitu. Mana fotonya si Kerkes lagi jongkok lesu gitu lagi di postingan X-nya, mungkin kalau yang belum lihat. Lihat performa Liverpool di UCL kemarin, gue sih sangat menyayangkan sebenarnya Florian Wirtz ya. Gue sebagai fans timnas Jerman merasa agak worry ngelihat performa Wirtz makin kesini. Karena emang gue lihat ini pemain agak kesulitan buat adaptasi di Liverpool. Terutama buat in lah sama skemanya Slot. Terlebih Wirtz ini ada salah satu aset penting buat timnas Jerman selain Musiala. Sayang Musiala juga sekarang lagi cedera. Ini justru menjadi udah masuk warning sih, alarm buat si Wirtz ini. Cepat atau lambat dia harus bisa nunjukin performa dia bahwa dia layak lah dihargain semahal itu di Liverpool. Terus soal transisi tadi singgung Bang Rizal. Menurut gua bukan cuma Liverpool yang lagi masa transisi. Ada juga tim gua City yang benar-benar lagi di fase transisi. Terlebih musim ini City banyak kehilangan pemain-pemain pentingnya. KDB, Gundogan, Ederson, Akanji yang notabene beberapa musim lalu ini dia pemain inti. Yang datang pun pemain-pemain muda dan gue melihat ini adalah hal yang harus coba didamai buat fans City. Karena kita terbiasa lihat pemain depannya itu KDB, Mahrez, prime-nya Sané, Sterling. Sekarang siapa coba? Savinho, Oscar Bob, Oreli, Doku. Jadi ya udahlah, kita dibalikin lagi ke bumi fans City. Ini adalah cobaan buat Pep gimana dia bisa ngeramu lagi tim City dari nol dengan pemain-pemain mudanya. Selain kompetisi UCL yang di Eropa, asik. Ada juga kata champion juga tapi di Asia. Asia Champions League tuh. Ada salah satu wakil dari Indonesia yang baru saja mendapatkan 3 poin penuh. Away 3 poin di Bangkok, clean sheet. Oh itu udah nyenyak banget sih tidurnya. Walaupun ada kontroversi sedikit, mungkin kalau yang belum nonton, gue sedikit sharing. Ada momen 1 gol dari striker Persib, Andre Wiyung. Itu sebenarnya komentator pun, Bung Tio kalau nggak salah yang komentator, itu bilang jelas onside.
Gue pun yang nonton juga nggak ngerti ini offside di mananya. Apakah bola pertama dari si Eliano atau dari mana? Ini gue sebenarnya bingung banget kenapa ini dianulir. Tapi yang lebih menarik lagi, ini mungkin perbedaan dari kompetisi Asia dan Super League. Gue ngeliat pelatih Persib, Coach Bojan Hodak, itu kalem banget. Bener-bener gak protes, gak teriak-teriak, gak sampai mukanya merah segala macam. Itu enggak, dia kayak bener-bener ref, udah diem. Ini jelas menandakan bahwa Super League juga harus bisa berkaca lah wasitnya. Kalau emang dia bisa wasitnya berkualitas, pasti pelatih-pelatih yang temperamen tuh juga bisa dibikin tenang kok. Dibikin kalem, gak meledak-meledak. Dan kemenangan Persib ini menjadi salah satu fakta selama 2 musim ini di Persib di ACL tuh belum pernah bisa menang di Bandung. Musim lalu di Bandung sama Zhejiang kalah, sama Lion City seri, sama Port kalah. Terakhir lawan Lion City lagi seri juga dan justru menangnya di away. Gue bingung nih, gak tau juga kenapa. Apa mungkin salah satu faktornya lapangan bagus bisa jadi. Karena kemarin permainan Persib memang cair banget dan kalau gue lihat lapangan Bangkok ini benar-benar bagus banget kualitas rumputnya, bola-bolanya ngalir, bola-bola 1-2-nya juga jalan. Dan sedikit kritik sih buat pemain Bangkok, pemain kesayangan timnas Indonesia netizen, Pratama Arhan. Gue ngelihat, jadi gue tahu nih, kenapa Arhan nggak dipanggil sama Coach Patrick. Ini kenapa nih? Pertama yang gue lihat, Arhan kita tahu semua masih muda. Ini anak menurut gue masih bisa berkembang. Tapi di match kemarin, ini sorry tuh saya jelek banget mainnya Arhan. Kalau gue lihat, ibaratnya dari 5 crossing yang dia kasih, itu cuma 1 lah yang nyampe. Dan itu juga satu-satunya peluang Bangkok yang menurut gue paling berbahaya ke gawang Teja Pakualam. Itu yang menurut gue benar-benar warning sih. Terus kalau kalian nonton match kemarin, Arhan ini lemparannya ini kayak beda loh, nggak kayak di timnas. Di timnas dia bisa lebih lob dan tajam. Ini justru malah lurus tajam gitu. Jadi sama back-back lawan udah gampang banget langsung ke heading. Ini sih menurut gue salah satu faktor Arhan kenapa masih sulit banget buat ke timnas sih. Apalagi dia masih banyak membuat keputusan-keputusan nggak penting. Kemarin ada juga tuh kartu kuning Arhan yang masih di tengah lapangan dia sekali ambil dan ini jelas sih. Ini pemain kayak bener-bener lagi drop banget. Mungkin dari faktor internal atau eksternal. ya adalah yang mungkin semua udah tahu ya. Yang jelas semoga Arhan bisa bangkit lagi performanya. Dan juga buat Persib, let's go terus kita pergi jauh di Asia. Iya, terima kasih. Thank you Raffi. Oke, itu ternyata ya Arhan alasannya nggak dipanggil timnas ya. Bukannya ini. Nah yang selanjutnya, waktu itu pada datang kan yang di sini kan, Felix nih balik hafal nih. Enggak maksudnya memang permainannya kurang ini. Sama kayaknya di masalah eksternal dia ada salah pilih, sangat salah pilih momentum dalam melakukan passing itu juga salah satu hal yang ini harus, ya udahlah ganti aja, ganti topik ya. Oke yang selanjutnya, ini yang suaranya berat dia dulu katanya adalah pengisi suara iklan Hexos ya kalau gua nggak salah. Oke langsung kita sambut tepuk tangan buat Timothy. Cek. Ya udah lama ya. Yo selamat malam semuanya. Akhirnya gue bisa balik lagi ke sini ya. Temannya Liverpool terbukti dalam masa transisi, cadangkan salah bukan solusi ya. Jadi ini bridgingnya boleh lah ya. Gue pengen fokus ke Liverpool. Tadi gue sempat analisa Liverpool dari beberapa match kemarin. Ternyata sebenarnya kalau perkara Liverpool itu nggak bisa cetak gol, sebenarnya nggak juga ya. Cuman kalau dibilang susah cetak gol, iya juga. Kenapa gue bisa bilang gitu? Dalam beberapa match terakhir, Liverpool rata-rata cetak gol itu di babak kedua ya, menit-menit akhir. Itu menandakan bahwa sebenarnya Liverpool itu susah cetak gol. Ya, terakhir Liverpool nggak bisa cetak gol di match lawan Galatasaray kemarin, nggak bisa sama sekali. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya ada permasalahan di lini depannya gitu loh. Kenapa? Lu udah punya Ekitike sama Wirtz. Menurut gua permasalahan di Liverpool tuh bukan cuma di lini depannya sih. Kemarin si Conor Bradley digantiin ke back sayap kanan, nggak jalan menurut gua. Terus mereka juga sempat gantiin di posisinya Curtis Jones.
Berarti gue melihat bahwa perkaranya tuh Trent Alexander-Arnold itu belum ada penggantinya menurut gue gitu. Jadi bagaimana lu bisa build up serangan itu dari sisi sayap sekarang udah nggak punya penggantinya lagi. Ditambah Salah kemarin nggak main ya. Itu menurut gue Gedora nggak bisa dimaksimalin gitu. Dan gue jujur kecewa sama Verts juga tadi yang dibilang sama siapa tadi, sama Sultan Rapi ya. Karena gue dulu juga sempat ngikutin Verts, mainannya oke sih. Dan gue juga lihat nih pemain tuh termasuk skillful gitu. Cuman gue melihat di Liverpool entah kenapa nggak bisa tune in gitu loh. Tapi gue jujur beberapa penampilan dari siapa gue lupa namanya, Rijal. Apa gue lupa ya, Rijal. Masa transisi, menurut gue kalau Liverpool termasuk masa transisi, gue nggak setuju. Kalau lu mau bilang masa transisi, lu bisa lihat City no, bener-bener semuanya dirombak dari backnya, lu mainin Kusanov, nggak ada lagi pemain di tengah juga Rodrigo udah nggak ada, depannya juga lu pemain baru paling Haaland doang yang bisa lu andelin sama Bernardo Silva gitu. Jadi gue lihat sebenarnya Liverpool tuh kalau dibilang transisi enggak ya, justru malah penambahan squad dengan penambahan pemain-pemain yang wah juga ya, 150 juta, tambah Isak, tambah Ekitike, Verts. Jadi sebenarnya kalau dibilang transisi itu ya sama sekali enggak transisi, itu malahan pemenuhan kualitas harusnya ya. Harusnya, kecuali kalau misalnya kayak Arsenal loh. Arsenal kalau dibilang transisi udah gak bisa dibilang transisi karena lu udah bener-bener pakem di komposisi yang sama, belakang udah fix, tengah ditambah Zubimendi itu nambah upgrade, ditambah depannya juga Gyökeres menurut gua ya so-so lah, masih bisa ngisi. Jadi gue pikir kalau dibilang Liverpool masa transisi, menurut gua enggak sih. Kalau mau lihat transisi, contoh kayak Nottingham Forest ganti pelatihnya jadi siapa? Aduh gue lupa lagi. Postecoglou. Nah itu perubahan besar. Jadi gue melihat transisi yang benar-benar transisi itu kayak gitu, City, Nottingham Forest. Liverpool. Nah Liverpool setelah gue lihat permainan belakangan ini, gue makin percaya diri bahwa Arsenal bisa juara. Makin percaya diri. Karena dengan melihat review-review gue di match Liverpool kemarin, mereka nggak bisa cetak gol cepet gitu loh. Ditambah Liverpool nggak bisa menang meyakinkan. Beda Arsenal. Arsenal menurut gue di satu kondisi mereka harus menang, mereka bisa menang dan meyakinkan. 3-0, 2-0 kemarin lawan siapa tuh? Liga Champions 2-0 lawan Athletic Bilbao ya. Iya, mereka iya, Bilbao juga kan, ya kan. Jadi gue pikir Arsenal dalam situasi mereka harus menang, mereka bisa melakukan itu loh. Mungkin mereka seri cuma lawan City pun juga akhirnya mereka bisa nundukin diri ya bahwa lu berada di bawah Arsenal, lu ternyata bisa main defense gitu. Berarti secara materi Liverpool lagi, Arsenal bisa menunjukkan bahwa mereka lebih perkasa gitu. Jadi gue lihat ada perpaduan antara pelatih Arteta sama pemain-pemainnya ternyata bisa klop gitu. Jadi gue pikir Liverpool menurut gue harus was-was dengan keadaan yang sekarang karena gue pikir dengan mereka ganti-ganti di back side belakang kanannya itu, apalagi Szoboszlai yang harusnya pemain di tengah, mereka malah gue ganti sibuk di back sayapnya ya. Oke, lalu gue mau bahas tentang Milan. Milan di sini sangat-sangat di luar dugaan lah ya, ekspektasi gue sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, cuman ternyata Massimiliano Allegri bisa ngeracik pemain-pemain ya yang biasa-biasa aja gitu. Gue juga ternyata gue pikir Modric itu bakal dimainin terus-terusan di setiap match ya, ternyata Allegri ini ternyata bijak gitu loh, nggak mainin Modric selama 90 menit, kadang nggak pernah dimainin. Kemarin 2 match yang lalu Modric gak dimainin sama sekali, dan tapi waktu lawan Udinese mereka nggak mainin Modric tapi mereka bisa gol 3-0, itu suatu hal yang wah banget gitu buat gue. Ternyata lu bisa manfaatin pemain belakang lu, Pavlovic, Gabia sama siapa tuh belakang gue lupa. Itu bener-bener pakem gitu loh. Lu bisa menang 3-0, bisa menang 2-1, 2-0 lawan Lecce. Menurut gue Milan, kalau misalkan besok Milan lawan Juventus bisa menang ya, menurut gue Milan bisa jadi contender, menurut gue ya.
Kontender kalau misalkan besok lawan Juventus bisa, ya minimal seri gue bisa percaya diri lah masuk Liga Champion lah. Kalau kontender mungkin terlalu berlebihan kali ya. Cuman untuk menatap ke zona Liga Champions harusnya Milan bisa ya. Karena mereka dengan skuad yang sekarang menurut gue bisa menahan Napoli dengan trio backnya di tengah, Anguissa siapa lagi itu? Si mantan pemain MU siapa? Tominay, ya. Sama Kevin De Bruyne, menurut gua Milan bisa melihat dari sisi positifnya, bisa nahan Napoli. Dan terus buat Persib ya, selamat buat Persib. Gue sebagai pendukung Persipura selamat. Karena ya itu lagi, ya tujuan kita berkompetisi di Asia biar bisa nambah koefisien gitu. Jadi bukan cuma buat satu klub doang, jadi kemenangan satu tim bisa berdampak bagi semua klub di Liga 1 gitu. Gue sebagai tim kesayangan Persipura, gue juga pengen ikut lagi di gitu Liga Champion. Gue sangat kangen gitu loh. Jadi menurut gue Persib kalau untuk peluang lolos group stage menurut gue ada. Karena praktis kayaknya cuma Singapura yang paling bisa melawan Persib ya. Jadi itu sih. Jadi gue harap ya minimal group stage dulu lah. Nggak usah round 16 atau selebihnya. Mungkin kalau untuk round 16 setelahnya menurut gue agak susah ya karena lawan-lawannya Asia menurut gue sangat sulit gitu loh. Jadi itu aja sih, apalagi yang mau gue bahas ya. Tadi gue sebenarnya ada yang mau gue bahas, cuma gue lupa anjir. Aduh, ya udah paling itu sih sedikit dari gue. Semoga timnas masih relevan gak sih gue bahas? Minggu depan aja ya, oke. Paling sekian situ aja, terima kasih, selamat malam. Thank you. Timothy, bener gue setuju sama Timothy. Kalau misalnya nggak sesuai sama posisinya, kadang nggak maksimal. Misalnya kayak Soboslai dia gelandang aja. Disuruh ngurusin makan siang yang dibagi, nah itu nggak bisa tuh, jangan. Soalnya bukan posisinya. Tapi satu hal yang gue percaya dan sesuai buat porsinya, ya Hakim Asif Thunder dong. Cocok buat kendaraan kalian. Ini ada 4 pilihan nih. Nah, nanti soal pilihan ini Yuno aja lah nanti yang ngejelasin ya pas dia tampil ya. Soalnya dia paling tahu, dia udah nyoba nih 4-4-nya di setrum. Nyetrum, makanya dia sehat kan. Udah pakai Hakim Asif Thunder, pagi di setrum dulu. Oke, selanjutnya kita ke fans ini mungkin yang timnya menang ya di semalam. Walaupun lawannya siapa? Slavia Praha ya. Slavia Praha, dia wakil dari Italia seperti biasa, liga yang dianggap underdog, pemain tua tapi bisa menang di Liga Champions. Langsung tepuk tangan buat Abel dan Inter Milan. Ya, selamat malam semua. Ya, Liverpool ya, terbukti dalam masa transisi, cadangin Salah bukan solusi. Ya lagian, kan Salah nggak pernah salah, ngapain dicadangin, salah kan? Jokes father, ladies and gentlemen. Ya, anyway, Liverpool dulu ya sebelum ke Inter. Itu kan kebetulan gue juga mantau Liverpool lawan Galatasaray, itu juga bersamaan dengan Inter Slavia Praha. Jujur gue lebih fokus ngeliat match Galatasaray Liverpool tuh basic gitu. Gila ini fans Turki bener-bener yang Spartan banget mendukung timnya. Berasa kayak Liverpool main di satu konser yang di samping itu ada konser tuh gitu tuh rasanya tuh. Tapi terlepas dari itu kayak Liverpool tuh emang bener-bener dihabisin gitu. Bener-bener bola kemana pemain Galatasaray ada di situ. Jadi memang bener-bener man-to-man markingnya Galatasaray ini works banget sama permainan fluidnya Liverpool yang bener-bener gak bisa ngeluarin permainan terbaik mereka gitu. Dan benar kata Rizal, sepertinya gue juga menyetujui atau mengamini bahwa Liverpool akan kangen sekali dengan sosok Trent Alexander-Arnold. Karena gue melihat pemain yang satu ini tuh kayak beneran jadi sosok ajaib gitu loh. Yang bisa ngasih bola ajaib buat Liverpoolnya gitu. Dan itu yang kemudian hilang dari Liverpool. Biasanya Liverpool kalau udah kondisi agak buntu begitu, biasanya bola-bola dari Trent inilah yang akan menyelamatkan lagi. Tapi kemarin itu nggak ada dan akhirnya Galatasaray bener-bener manfaatin itu semua. Itu kalau seandainya Victor Osimhen nggak ringkih-ringkih banget jadi striker, itu bisa aja lebih dari 1-0 sebenarnya buat Galatasaray. Jadi ya buat Liverpool, as dibilang tadi masa transisi atau enggak, mungkin nggak transisi amat, new era iya, itu new era mungkin. Tapi mungkin transisinya belum 100% kali ya. Kalau dibilang pembunuhan kualitas, Mas Timothy benar juga.
Karena ya emang squad Liverpool berkualitas, habis sampai 400 juta lebih buat memperkuat squad gitu loh. Oke, itu sedikit aja buat Liverpool. Inter ya seperti biasa, menang 3-0. Dan kali ini wakil Italia tidak sendiri lagi ya. Atalanta menang, Napoli menang, Juve seri lagi. Ngumpulin seri mulu, mau kumpulin achievement kayak video game. Enggak kan? Jadi kan gitu, maksudnya at least Inter kali ini nggak sendiri ya gendong Serie A ya, it's a good sign. Apalagi Napoli ya sebagai juara bertahan Serie A dengan brace dari Rasmus Højlund mantan pemain MU ya. Dia terlihat happy di situ. Nggak, gue nggak akan bahas MU-nya, tenang aja. Gue senang, happy, jujur terlepas tentu di Serie A persaingannya itu udah beda lagi. Karena ini juga menunjukkan ya Italia itu bukan cuma Inter doang ya, masa Inter lagi yang gendong Italia gitu kan bosen ya. Gue juga sebenarnya kalau mau jujur nggak berharap banyak buat Inter di Champions League ya, tapi kalau bisa ngulangin lagi ya kenapa enggak ya kan. Sedikit soal Serie A, nanti juga tadi udah dibahas ada Juventus AC Milan nanti di next giornata. Dan juga Inter akan lawan tim yang ada si Emil Alderone-nya, Cremonese. Tapi kayaknya sih dia nggak akan main sepertinya nanti di match lawan Inter. Karena juga ada Cremonese-nya belum konfirmasi apakah cedera dari Emil Alderone ini parah atau tidak gitu ya. Terus kalau dari hasil-hasil lain dan ya jinx-nya dari Bang Rizal terbukti Liverpool jadi satu-satunya tim Premier League yang kalah. Arsenal, Chelsea, Newcastle menang, Spurs sama satu lagi City imbang. Liverpool yang kalah. Terus juga Spanyol, jujur ya, oh ya satu lagi, Barcelona PSG semalam. Jadi kebetulan saya live reaction ini bersama Bapak Andri. Coba aja. Barcelona PSG, jujur buat saya teman-teman boring. Gini, boringnya bukan dalam artian, ya kita tahu Barcelona PSG ini mereka emang tim yang gue expect bakal tadi seperti disinggung Gerardo bakal tiki-taka sana sini gitu kan. Bakal ada ya permainan cantik dan masif seperti Aki Masif Thunder. Ya. Sebut sponsor dulu dikit ya. Tapi ya 10-15 menit pertama ya Lamine Yamal seperti biasa nunjukin sihirnya. Dia menunjukkan kualitasnya seperti biasa. Dan gue kagum juga dengan permainan Marcus Rashford yang beneran bisa ngidupin Barcelona, termasuk leading assist ke gol pertama. Tapi sayangnya dari situ kemudian Barcelona hilang, benar-benar hilang. PSG di sisi lain meskipun kehilangan trio Desire Doué, Kvaratskhelia sama Ousmane Dembele, ya mereka tetap main dengan sistemnya mereka gitu kan. Luis Enrique itu udah nanemin sistem permainan PSG ke anak-anak muda inilah istilahnya gitu. Even pemain kayak semalam siapa ya, kayak Mbaye, Seny Mayulu aja kan udah bisa tune in gitu loh dengan permainan PSG dan akhirnya dia dimanfaatin banget gitu. Dan terbukti gol-golnya PSG pun itu cuma manfaatin celah pertahanan Barca yang emang agak rapuh, jadilah 2 gol itu gitu. Tapi terlepas dari itu ya gue sebenarnya expect lebih dari match Barca PSG sampai live Barca PSG ternyata Arsenal Olympiakos lebih seru gitu kan. Karena ternyata Olympiakosnya sekalipun Arsenalnya pun tetap bisa mendominasi tapi Olympiakos ternyata juga bisa ngelawan. Dan gue cukup kaget, ternyata ada Taremi di situ, mantan pemain Inter, walaupun dia akhirnya nggak bisa kasih impact. Ya Arsenal just being Arsenal gitu kan. Tapi nggak tahu ya, Barcelona terlepas kalah semalam melawan PSG, tapi gue masih melihat kalau di La Liga, kalau mereka nggak segera menemukan apa masalah dari Barcelona semalam, bisa kalah seperti itu dari PSG, gue rasa itu juga akan mengaruh ke campaign mereka di La Liga. Karena toh walaupun Real Madrid baru aja kalau juga dari derby Madrid ya, itu juga kayaknya sih nggak akan ngaruh-ngaruh. Karena toh Madrid bounce back kemarin lawan Kairat ya. Jadi itu sebenarnya juga nggak ngaruh-ngaruh amat. Seperti tadi halnya Rizal bilang masa transisi, gue juga nggak mau bilang, ya kalau gue bilang klub gue transisi enggak juga. Tapi perkara kalah 2 kali itu tuh, termasuk kalah sama Juve, orang langsung bilang, ya Inter mah nggak bisa di Scudetto. Ya belum tentu bos. Milan mungkin lagi honeymoon sekarang dengan lagi di pemuncak klasemen gitu kan. Tapi siapa yang tahu ya kan? Ya jangan-jangan ya kan. Tapi siapa yang tahu?
ketemu Juventus habis ini, tapi Juventus pun lagi dikritik karena cuma ngandelin gerinta-gerinta doang gitu kan. Ya imbang-imbang terus kan lu gerinta-gerinta ya kan. Ya paling itu aja. Terakhir mungkin shout out sedikit Persib tadi unggul 2-0 Aros Bangkok United di ACL 2. Semoga akan lebih banyak ke depannya wakil-wakil Indonesia yang main di kompetisi Asia. Karena itu penting banget juga buat naikin koefisien dari Liga Indonesia juga. Sama terakhir Inter ya gue expect menang pastinya lawan Cremonese dan Juventus AC Milan. Kayaknya gue cuma bisa bilang siapapun yang mainnya lebih dark arts, itulah yang bakal menang tuh antara Juventus yang bisa lebih main istilahnya lebih kotor gitu. Nah itu yang bakal menang tuh lawan Juventus AC Milan. Oke itu aja dari gue, thank you. Thank you Abel, gila. Senang banget nih makanya jadi fans Inter bisa jalan-jalan ke Bandung kan. Katanya, abis menang nih Inter tim mana sih? Serie A gitu. Kalau Juve Serie A gitu. Bagus. Luar biasa. 4 pertandingan seri loh gila. Waduh penalti nggak bisa. Nggak bisa lagi main liga. Oke teman-teman yang namanya hidup kan nggak bisa aman-aman dan tenang-tenang aja ya. Makanya kadang kita punya teman yang agak mengancam tuh. Nah seperti ini waktunya untuk editor bekerja nih teman-teman ya. Oke boleh tepuk tangan buat Felix. Ya, malam semua. Aman ya? Kan biar aman, biar nggak dibungkam. Belum ya? Wah, baru minggu depan itu. Oke. Hasil kemarin ya. Kebetulan kemarin gue ikut live reaction juga sama ya berbagi diskusi sama ini Barcelona PSG deh. Gue agak bingung juga mau bahas Liverpool. Gue bilang Liverpool tuh kalah berisik sebenarnya, kalahnya karena berisik. Iya benar, kalah berisik. Ya emang berisiknya supporter Turki emang sama berisiknya sama yang ya. Jangan. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu kalau Anda. Oke, jadi ini dulu. Dari rivalnya Barcelona Madrid, Khairat Almaty ya, 5-0. Itu gue bilang kayaknya pemain Khairat sama supporter Khairat kayak bahagia banget bisa kedatangan bintang besar kayak Real Madrid ya. Udah gitu, ya lumayan perjalanannya lumayan ya. Itu Almaty itu di perbatasan Tiongkok lah. Jadi kayak itu kalau habis main lawan Madrid mungkin habis lawan Almaty mungkin habis itu Madrid bisa lawan Persib itu. Kenapa? Caranya gimana? Kan udah masuk perbatasan Asia. Udah. Sekarang yang gue tonton itu sebenarnya banyak sih kemarin. Gue sampai dibilang sama Dev, banyak banget sih lu nonton. Karena gue bingung juga selain yang Barcelona PSG apa ya. Udah gue lihat dulu yang Napoli Sporting itu. Wah gila sih Højlund Emang salahnya si Højlund apa sih ini di MU sampai segini-gininya amat. Bisa bikin brace di UCL kayak Højlund mungkin bisa bilang kayak gini ya rasanya gue jadi Haaland ya di supply, di service. Gue kalau sama Bruno kayak anjir gue nih dicuekin, ditimpuk-timpukin kayaknya sama Bruno di MU. Semoga dipermanen si Højlund. Kayak dia emang potensinya pas di Serie A sih, mentoknya di Serie A. Lalu ke mana lagi ya? Kalau Arsenal Olympiakos ya udahlah ya. Udah tau lah pasti bakal menang. Oh ya Karabakh menang sama Copenhagen itu. Wah itu uniknya Karabakh nih kayak wah aku tersesat ini di peringkat atas sekarang. 2 pertandingan menang terus. Pertama lawan siapa? Pavos ya? Benfica. Menang Benfica itu belum ada Mourinho ya waktu itu ya? Belum ada Mourinho. Iya.
Dan kalau itu pelatihnya baru gue baca, ternyata Gurban Gurbanov itu kayak nama orang Sunda ya pelatihnya. Itu ternyata udah melatih Karabakh itu sejak tahun 2008. Which is itu udah 17 tahun itu. 17 tahun dengan tim yang sama. Itu habis itu bisa ke timnas tuh kalau udah selesai di Karabakh itu. Timnas Azerbaijan, ampun. City Monaco itu gua terkejut sih. Maksudnya bisa-bisanya sekelas City dengan Haalandnya diimbangin sama Monaco yang ya ini bekas klub kaya, maksudnya bukan klub kaya lagi nih di Liga Prancis. Ini kayak ya mungkin gua rasa kayaknya Bernardo Silva udah harus siap pulang kampung ke Monaco deh ngeliat hasil kayak gini. Lalu Inter menang lawan Slavia Praha, udahlah ya itu menggendong Serie A terus. Juve kalah terakhir last minute nyeseknya selain sama ex pemain dari Lyon, Miko Taze, sama mantannya sendiri Renato Vega di last minute. Tuh apesnya kayak gue ngerasa kayak Juve tuh harus berharap ya lolos ajaib lagi nih sama Tudor nih. Kalau Barcelona PSG kemarin banyak udah gue timpalin lah di live reaction. Gue bilang kayak, cuma gue kayak gini, Barcelona tuh ngerasa kayak waktu masuk Varane aja di babak pertama sebagai false nine tuh gue ngerasa kayak gini nih Barcelona yakin mau ngelawan PSG dengan cara kayak gini. Terus ditambah lagi Yamal tuh bener-bener kayak cicak di kerangkeng. Dia cuma nendang doang, kagak berusaha maju. Jadi ya kayak nggak ada penetrasi yang, bahkan gue bilang harusnya Yamal tuh coba jangan cuma dari sisi kiri atau kanan, lu coba masuk ke tengah gitu. Tapi nggak dilakukan juga. Akhirnya masukin Lewandowski. Lewandowski juga nggak berbuat banyak di babak kedua. Tapi ya mungkin tuh nunjukin ya PSG dengan compang-campingnya skuad ya, kata Dev. Compang-campingnya masih bisa membuktikan lah sebagai the best in Europe saat ini. Bukan best in the world ya, best in the world pasti tetap Chelsea. Ini naikin Chelsea terus nih setahun. 4 tahun. Terus kita, nih selain, kalau Ulsan udah lah ya, seri kemarin Ulsan. Nah selain yang di Eropa yang banyak pemain MU yang Højlund, Sabitzer yang tadi disebut-sebut banyak dapat performance achievementnya bagus. Sebenarnya ada satu pemain yang terlupakan yang lagi main di ASL Asia. Yang habis ngalahin Buriram. Yang bikin 2 pemain kita, aduh gimana nih, fit gak nih masuk buat minggu depan. Jesse Lingard. Iya, Lingard sekarang di Seoul. Jadi kayak, wah ini hari terbaiknya Lingard nih, gue rasa kayak Opa Lingard ini sudah menemukan kenyamanannya ya. Opa Lingard kan. Dan kita lihat nanti di ASL Elite nih persaingannya makin ketat ya. Ulsan udah 4 poin. Semoga peringkat 1 ya. Gue naik-naikin terus. Ya, terus kalau Persib udah tadi ya, tapi semoga bisa masuk final ketemu Persib, impian semua orang nih, yang jutaan rakyat Indonesia. Lalu, nanti nih begitu kita rekam ini sebenarnya ada 3 pertandingan Europa League yang wajib kita pantau. Jam 11.45 tuh Panathinaikos lawan Go Ahead Eagles. Tahu kan Eagles klubnya siapa? Nin James. Terus Roma lawan Lille. Itu barengan lagi matchnya dua-duanya. Wah tuh Verdong. Kemarin gue ngeliat Verdong aja gak berkutik saat lawan Lyon aja, gue mikir kayak ini lawan Roma kayaknya habis lagi nih. Sial gue gak pakai jersey Roma hari ini. Kalau yang gue Eagles lawan Panathinaikos, gue nggak expect menang sih. Kemarin lawan Bukares aja bisa kalah, sekarang Panathinaikos yang langganan Eropa aja mungkin bakal kalah lagi sih. Yang penting dua-duanya nih aman sentosa lah. Karena mereka masih pada main ya di hari Minggu ya. Nah tuh. Apa sih? Ya Lil gitu. Wah itu siap-siap tuh. Barcola sama Desir 2 ketemu Verdong tuh.
Sayang sih gak disiarin di Indonesia. Enggak minggu depan itu. Satu lagi masih siapa yang gue lupa? Oh, Utrecht lawan Bran. Ya udah pasti menang sih Utrecht, udah terima kasih. Oke. Ini ada 2 pertanyaan sih gue dari ngeliat tampil Felix. Pertama, lu admin jadwal bola live ya? Tahu semua anjir jadwal pertandingannya. Pertanyaan kedua, lu sebenarnya fans apa dah selain fans Ketum? Gue bingung soalnya Barca, Inter atau apa? Lu band apa? Band apa? Fans apa? Klubnya? Oh Lyon. Oh anjir keren juga. Wah, gila gokil. Enggak kan beda tiap liga beda. Oke, yang selanjutnya gua akan menunjuk temen gua, dia yang minggu lalu baru bawain pertandingan live. Gokil, gila. Gokil lo, gila. Tampil di kamera bawain pertandingan Alstar U17, gokil, gila. Langsung aja boleh tepuk tangan buat wartawan Kompas, Dave. Oke, selamat malam KPI. Selamat malam semuanya. Masih dengan Massive Thunder, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, Liga Champions. Chelsea kembali bermain lagi di Liga Champions di Rabu dini hari. Lawannya Benfica. Sebenarnya bukan hasil yang pengen gue bahas, tapi banyak cerita-cerita yang hadir ya di match kali itu karena kembalinya Jose Mourinho ke Stamford Bridge. Sambutannya sangat-sangat hangat dari fans, dari seluruh staff, dan juga bagaimana ya atmosfer lah di stadion untuk Jose Mourinho itu sendiri, dari staff yang udah lama banget kerja di Chelsea, terus menghadirkan kue yang dimana kesukaan dari Jose Mourinho itu cerita-cerita kayak gitu yang membuat hasil itu menjadi apa ya, bukan gak penting tapi ada cerita-cerita yang lebih unik lah, yang lebih apa ya, khas lah gitu dari pertandingan antara Chelsea lawan Benfica tersebut gitu lah kan. Tapi memang secara permainan juga memang beberapa pertandingan terakhir lah ya Chelsea buat gua ada banyak apa namanya sorotan lah gitu. Mulai dari lo nggak bisa mengkonversi bagaimana cara lo fast break, terus juga apa namanya memotong serangan lawan menjadi sebuah peluang itu juga minim. Terus juga itu juga nggak dilakukan, apalagi mengkonversi peluang lo menjadi gol gitu. Dan ditambah beberapa pemain yang kartu merah calobah ya gitu, terutama di lini belakang. Lagi-lagi krisis lini belakangnya makin bertambah. Jadi gue nggak tahu nih lawan Liverpool nanti siapa yang mau dipasang di lini belakang Chelsea ya gitu. Tapi apa namanya ya tetap nanti melawan Liverpool akan menjadi big match. Liverpool juga apa namanya formnya juga buat gue pribadi belum semeyakinkan itu. Tapi mau bagaimanapun juga Liverpool bisa menemukan cara lah untuk mencetak gol gitu. Itu sedikit Liga Champions dari Chelsea ya. Gue pengen ngebahas match di Liga Champions yang gue tonton lainnya, itu ada Barcelona PSG juga. Tadi udah disebut lah sama beberapa teman-teman kalau beberapa dari kami di sini melakukan live reaction ya di TikTok gitu loh. Teman-teman nanti di akhir pekan juga kita kemungkinan akan ada live lagi, jadi kalau yang mau join nanti pantau aja Instagramnya Komunitas Pandit JMTV ya gitu. Nanti siapa tahu infonya ada di sana gitu. Anjay. Ya Barcelona versus Paris Saint-Germain gitu. Ini pertemuan ketiga bermain di Barcelona dan Barcelona sendiri nggak berhasil untuk menang ya gitu. Karena highlight gue di match day kedua Champions League kali ini justru ya di match Barcelona versus PSG ini gitu. Karena gue cukup berharap banyak, udah meluangkan waktu nih, udah begadang nih. Itu kan di hari kerja, tapi match yang ditampilkan adalah match-match yang sangat tidak layak untuk ditonton ya kalau menurut gue gitu. Gue berharap ada jual beli serangan yang sangat-sangat masif, seperti Massive Thunder ya.
Tapi matchnya sangat-sangat membosankan ya. Gue nggak tahu apakah itu karena dua pihak bermain hati-hati atau emang lagi out of perform. Cuman dua tim ini sebenarnya sih lebih ke Barcelona ya gitu. Nggak seperti Barcelona yang biasa mereka tampilkan seperti biasa di Liga atau melawan tim-tim lain gitu loh. Makanya semalam melawan tim keduanya loh dari PSG gitu. Pemain-pemain inti dari PSG banyak yang cedera gitu, bermain dengan beberapa pemain lapisan. Tapi mungkin emang sistemnya dari Luis Enrique yang udah begitu sempurna mungkin ya, sehingga pemain-pemain cadangannya pun bisa menjalankan sistem ini, dan mungkin instruksi dari Luis Enrique-nya pun dengan baik gitu. Jadi ya sungguh-sungguh match yang sangat disayangkan lah gitu buat gue, karena di atas kertas ini satu big match, tapi form di atas lapangannya tidak seperti apa yang ditampilkan di atas kertas lah gitu. Oke, itu match di Liga Champions yang gue tonton ya, nggak kayak Felix nonton banyak banget match di sini. Siap ganti match, siap 5 menit ganti match gitu kata gue. Lex, tonton aja satu kenapa kan. Dan sekalian ya, karena temanya Liverpool, sekalian sedikit baik lagi ke Chelsea sama Liverpool juga di akhir pekan nanti, salah satu big match di match week ke-7 ya di Premier League. Dan gue harap mau hasilnya Liverpool yang menang atau Chelsea yang menang buat gue nggak begitu penting, tapi gue harap matchnya nggak seperti Barcelona lawan PSG yang tadi malam gue tonton sih. Itu hal yang penting ya, karena Liverpool mempertahankan posisi di atas di nomor 1, Chelsea yang harus merebut kemenangan untuk bisa tetap menjaga jarak agar tidak jauh banget sampai dari papan atas. Jadi gue rasa match ini Chelsea melawan Liverpool nanti akan begitu ketat ya gitu loh. Dan hasilnya gue juga nggak bisa prediksi. Liverpool lagi susah untuk cetak gol, Chelsea juga memang susah cetak gol gitu. Tapi keuntungannya di sini sebenarnya ada di Liverpool gitu, karena lini belakang Chelsea yang lagi krisis. Jadi di match ini tinggal gue sebagai fans Chelsea melihat bagaimana Chelsea bisa meredam atau mempertahankan pertahanan terbaik agar Liverpool tidak bisa mencolong gol dari manapun, gol di menit berapapun, agar ya hasil seri atau menang tipis akan terjadilah di laga nanti. Gue rasa cukup sekian, terima kasih KB, selamat malam. Thank you Dave, luar biasa udah siap industri gitu. Adlibs masuk terus di momen yang pas, luar biasa memang. Udah siap gantiin Bang Valen katanya. sorry bercanda-canda. Oke, yang selanjutnya ada Pak dosen, katanya dia mau ngasih beasiswa buat kalian semua. Enggak dong, beban dong kalau dia ngasih ke semuanya. Beban juga ya. Oke, kita melihat yang timnya semalam habis menang nih. Jadi boleh lah ngeledek-ledek kita yang kalah, terutama yang bikin acara dan tema nih. Yoi. Boleh tepuk tangan buat Pak dosen Andri. Cik. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman KBI. Oke, tema hari ini adalah Liverpool terbukti dalam masa transisi. Jadi, kalau di sini saya tidak mau meledek siapa menjadi posisinya Liverpool ini hampir sama dengan Real Madrid. Sama-sama dalam periode transisi. Jadi kalau setiap teman-teman perhatikan, setiap saya sampaikan bahwa Real Madrid sejatinya butuh sosok gelandang ya, yang bisa menghubungkan lini tengah dan lini depan. Artinya match lawan Atletico itu membuktikan bahwa ya memang kelemahan Real Madrid itu ada gitu kan. 3 gol itu lahir dari situasi bola atas ya, yang 2-nya gol heading, 1-nya gol penalti, dan 1 tenang bebas. Hanya gol kelima Atletico yang lahir dari open play. Artinya saya kemarin tidak terlalu kecewa juga. Artinya hasil itu memberikan shock terapi ya ke Alonso, bahwa emang ada celah yang cukup besar di Real Madrid. Kalau kita bahas match yang UCL ya memang secara level Kairat jauh berada di bawah Madrid. Jadi saya ingin Alonso segera berbenah, karena di akhir pekan tuh akan ketemu Villarreal ya. Dan habis itu ada jeda internasional yang bisa merusak momentum tuh. Jadi menurut saya PR terbesar Real Madrid sebenarnya ada di lini belakang dan tengah. Kalau depan itu ya saya percaya, karena hampir setiap pertandingan itu Mbappe selalu memberikan kontribusi ya. Terlepas dari ada isu miring terkait keretakan antara Vinicius dan dia dan segala macam, lalu Rodrigo yang mulai dipinggirkan, itu menurut saya soal lain. Tapi lini depan menurut saya sejauh ini cukup memberikan kontribusi positif.
lini tengah ke belakang ini yang menurut saya masih inkonsisten. Kayak lawan Atletico kan awalnya Militao sama Hasan kan. Tiba-tiba cedera dan segala macam digantilah sama Asensio yang membuat lini pertahanannya kacau balau lah di babak kedua. Praktis babak kedua itu Madrid itu bermain seperti Atletico seperti biasanya gitu kan. Padahal di babak kedua itu kita menunggu Madrid yang menyerang. Ternyata justru Atletico yang bisa mengambil momentum dan bisa menambah 3 gol. Dan itu tentu pukulan telak ya. Tapi saya bersyukur bahwa ini masih awal dan ini ada waktu bagi Alonso. Minggu depan ada jeda internasional dan bisa mencari tuh pola terbaiknya. Dan tadi malam kan sempat tuh mencadangkan Valverde ya. Dan itu sempat ada isu miring juga. Menurut saya ya pilihan-pilihan itu yang harus dicoba sama Alonso. Karena match-match ke depan akan menjadi penentu bagi dia. Jadi ketika momentumnya hilang maka ya otomatis kursi dia juga sebagai pelatih Real Madrid akan ramai lagi diisukan. Jadi karena Madrid adalah salah satu tim yang ya tuntutannya besar, pressure-nya tinggi ya menurut saya harus segera berbenah. Jadi jeda internasional ini salah satu fase terbaik menurut saya untuk mencari formula terbaik khususnya di lini tengah dan lini belakang. Jadi kalau bisa udah pakem tuh apakah si Militao dan Hansen ataukah Asensio karena PR sebenarnya di lini kanan ya karena Arnold yang diharapkan jadi penambal Carvalho justru cedera juga. Jadi memang PR terbesar itu mencari yang siapa yang bisa paten di sisi kanan itu. Semalam dicoba si Asensio ya. Ya kenapa bekerja dengan baik ya karena lawannya juga gitu kan. Jadi dari saya harap fase jeda internasional menjadi fase terbaik Real Madrid untuk berbenah. Karena kalau main seperti ini kejadian El Clasico musim lalu itu akan terjadi lagi di musim ini. Karena celahnya sangat terbuka gitu kan. Kalau Madrid main lagi kayak lawan Atletico maka siap-siap kami masuk gua lagi bersama Eki dan kawan-kawan. Oke, dan saya cukup sekian. Terakhir ya tadi seperti yang bilang Gerardo, ya monggo teman-teman yang punya kenalan, saudara segala macam, kita bisa bicarakan lebih lanjut. Karena kita ingin memberikan dampak yang positif, memberikan akses pendidikan ke semua orang, semua lapisan masyarakat. Jadi saya mau wadah ini menjadi salah satu media juga untuk teman-teman bisa mengakses pendidikan yang lebih luas lagi. Jadi kemarin Gerardo kita sudah tektokan, jadi mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman yang nonton juga boleh nanti datang ke KPI kita bicarakan. Karena saya yakin teman-teman di sana banyak yang membutuhkan akses pendidikan di Indonesia ini. Dan saya cukup sekian, KPI semakin jaya. Jangan lupa pilih Andri di periode selanjutnya. Andre. Luar biasa. Salah satu kita selain ada macam-macam profesi ini juga ada dosen Fakultas Hukum Karma ya, apa? Dari apa fakultas apa Pak Andri? Apa ngajarnya jurusannya? Industri Kreatif Komunikasi. Gokil, luar biasa. Kita banyak banget akses ya. Lu bayangin lu datang ke sini dapat pendidikan. Dapat akses pendidikan. Oke, yang selanjutnya ini teman gua yang dia tuh katanya julukannya pandit mode geter, tapi jangan sampai ya di sini. Jangan sampai nih. Jangan sampai. Oh ya, MC di hotel loh, luar biasa gila. Gila, Mbak Bayu pada nanya loh kemarin. Nanyain Yuno, Mas toilet mana ya? Oke, boleh tepuk tangan buat temen gue Yuno. Selamat tes. Selamat malam semua, balik lagi sama gue. Kan mau ngomong Bang. Iya. Selamat malam komunitas Pundit Indonesia. Baik lagi sama gue Yuno, bukan Yono. Dari Sariawan. Sorry kalau gue hari ini ngomong gak bisa lama-lama ya. Sumpah, ini gak gimmick, ini beneran. Di lidah aku Sariawan. Oke, gue pengen bahas materi hari ini. Liverpool terbukti dalam transisi cadangkan salah bukan solusi. Liverpool terbukti dalam masa transisi cadangkan salah bukan solusi. Oke. Gue pengen bahas Liverpool cadangkan salah itu bukan transisi. Di kemarin match Liga Champion antara Liverpool versus Galatasaray, gue akuin
itu intensitasnya tinggi banget dari fans Galatasaray. Itu salah satu stadium yang paling angker aja ya, paling angker. Nggak ada suatu pun fans Liverpool yang bisa teriak. Gue dengar, gue nonton tapi gue dengar. Iya, itu benar-benar tekanan dari fans Galatasaray. Benar-benar. Gue juga. Iya, horor, iya. Itu benar. Kalau gue juga pasti main di sana keringet dingin, gue ngeliat itu. Walaupun mental gue kuat, gue juga dulu pemain bola, gue tahu gimana rasanya diteriakin sama fans lawan. Gimana tuh? Ntar. Pas di pertandingan kemarin, itu ada Mohamed Salah nggak main. Dan kemarin benar-benar Liverpool babak pertama ya, itu menurut gue, itu Liverpool benar-benar awal-awal ya, itu main antara possession ball. Main cuma possession ball ya, nggak nyerang musuh. Hanya di perbatasan ya middle lapangan dan kalau belakang artinya apa? Bahasa Inggrisnya? Belakang? Low block, low block lapangan, ya kan? Belakang low block? Ya itu kalau defense. Oh ya. Gua akuin. Kemarin itu bukan Salah yang main di sisi kanan, tapi yang main Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong itu aslinya kan dia RB atau right back, ya kan? Dan gue gak setuju banget itu dimainin di kemarin buat gantiin Salah. Masih ada kok kemarin, ada Gakpo, Isak. Kan bisa ditukar di rotasi, ya kan? Sedangkan di lini tengahnya menurut gue, Arne Slot ini belum tune in sama pasangan yang udah klek banget. Ini gue ngomong fakta. Lo lihat dari beberapa match Liverpool, itu Arne Slot masih ngotak-ngatik lini tengahnya. Masih belum nemuin kayak dulu ya. Kalau dulu kan udah paten tuh. Ini Gravenberch, ini McAllister sama Szoboszlai. Itu udah benar, ya kan? Kalau sekarang ada Gravenberch kadang ditaruh, kadang Jonas, ya kan? Benar banget, itu belum tune in banget. Kayak Arne Slot masih kayak, benar kata Rizal, ini transisi, masa coba-coba dulu. Ya kan? Wirtz kadang malah ditaruh di sisi kiri lapangan. Dulu waktu di Leverkusen, gue nonton langsung di Bayern Arena. Bayern Leverkusen. Itu benar, Wirtz tuh dulu di sisi kiri mainnya. Itu jalan banget, taktiknya Xabi Alonso dulu jalan banget dengan adanya Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong. Tapi sekarang belum sih gue lihat, ya gue akuin, Wirtz emang harganya mungkin yang bikin dia agak batin sekarang nih, harganya itu benar-benar tekanan banget untuk dia. Ya kan? Setuju kan? Setuju Bang. Nah dulu di sisi kanan Liverpool ada Trent Alexander-Arnold. Cara mainnya beda banget sama Frimpong dan Bradley. Coba kalian lihat semua. Teman-teman lihat semua, friend. Pernah nggak? Frimpong, Bradley melakukan umpan crossing jauh ke depan. Dan akurat banget. Beda banget sama Trent Alexander-Arnold. Hah? Akurat banget passingnya Arnold tuh. Bradley enggak banget. Malah gue akuin Bradley tuh jarang banget crossing, gue akuin. Frimpong mau crossing mentok mulu. Ya jebret, gebok mulu. Gebok tuh Felix, jangan pemain musuh. Sisi kiri dulu ada Robertson. Dulu tuh kalau udah TA dan Robertson udah tune in banget, tengah ditambah Van Dijk dan Konate. Ya kan? Sekarang Kerkes. Ada Kerkes di sisi kiri. Kerkes beda banget Kerkes di Bournemouth dan Kerkes di Liverpool. Di Bournemouth dia tuh diberi leluasa permainan sama Iraola, iya. Gitu. Tapi di Liverpool kayaknya dia lebih fokus untuk agak lebih bertahan. Beda banget sama waktu di Bournemouth. Di Bournemouth itu dia, tusukan-tusukannya ngeri banget. Gue pernah nonton tuh langsung di mana stadiumnya? Iya, di video gue nontonnya. Karena gue berlangganan. Iya, itu keren banget permainannya Kerkes. Tapi sekarang di Liverpool agak-agak gimana sih, kayak terbawa emosi juga, dia kayaknya emosian banget pemainnya. Umur masih muda. Dan pemainnya kalau direbut langsung dia bermain tackle hajar tanpa mikir panjang, nggak pakai make decision.
pembuat keputusan penting. Lalu di tengahnya juga ada yang tadi gue bilang kayak Gravenberch, Szoboszlai, McAllister dan Wirtz. Wirtz ini kayak orang cacingan. Pernah nggak kalian? Beneran gue nonton banget kalau Liverpool. Wirtz itu disenggol dikit langsung jatuh, hilang bola. Beda sama Szoboszlai, McAllister dan Gravenberch. Dia kayaknya badannya udah berotot banget, ada tatonya di sini. Penting ya. Tatonya kenapa? Penting. Kalau Wirtz itu lemah banget, gampang banget bola direbut dari Wirtz. Coba lo nonton deh pertandingan Liverpool yang lalu-lalu. Yes. Ya, itu yang menurut gua ya, pertandingan yang kemarin versus Galatasaray. Jadi kayak kesimpulan gua aja tentang match tersebut. Ya, ditambah kiper Galatasaray itu Agunakucu bagus banget. Siapa? Main Turki kan? Makanya tadi gua nanya sama lo nggak mau ngasih. Yang tahu kiper Galatasaray komen di bawah ya. Ya. Gue pengen bahas sedikit juga setelah Liga Champions, gue pengen bahas sedikit tentang lawan Chelsea besok nih. Dua-duanya kan lagi sama-sama inconsistent. Bener kan? Liverpool 2 match gak menang. Jadi gue ngerasain apa yang dirasain sama fans MU. Dan Chelsea 3 match, 3-3-nya kartu merah. Ya kan? Dari 3 match itu ada kena kartu merah. Nanti kita gak usah bahas tentang siapa yang bakal kena kartu merah. Tapi kita bahas siapa yang kena 2 kartu kuning. Oke? Dari pemain Chelsea. Kira-kira dari kalian, hah? Beda dong. 2 kali kartu kuning. Kuningnya 2 kali. Oke. Jangan lawan. Ya kalian pasti punya pendapat masing-masing. Gue nggak punya. Oke? Iya. Ini salah satu pertandingan yang paling gue tunggu banget dan gue pengen tadi siapa yang mau buat live? Dev. Nah, Bang Dev nanti gue ikut gabung ya. Gue juga. Gue sebagai fans Liverpool dong. Oke? Apa lagi nih? Oh iya. Kemarin gue juga nonton sedikit highlight-nya Napoli lawan Sporting Lisbon. Ya kan? Nah, di situ diterbukti fakta, memang fakta, di mana Højlund waktu di MU benar-benar nggak disuplai, ya kan? Beda buktinya semalam di Napoli ada pemain baru, raja asisnya Premier League dulu waktu di City, dia menyuplai ke Højlund dan terbukti, klinis kok, ya kan? 2 asis 2 gol, yes. Nah di situ menurut gua terbukti banget kalau Højlund itu memang waktu di MU kurang suplai bola aja kali ya. Oke? Dan gue pengen sedikit aja nih terakhir, jangan nurus udahan Pak Andri. Tadi gini ngapain? Ya, menurut gue Arne Slot ini harus belajar dari pertandingan-pertandingan kemarin. Kita kekalahan bukan buat jadi tekanan, tapi buat jadi pelajaran. Oke. Hilang strategi Liverpool yang dulu. Jika udah mentok, itu melakukan kayak percobaan, tendangan percobaan. Zaman Gerrard, dulu ada Gerrard. Zaman Henderson, ada Henderson, Coutinho, ya kan? Yang berani melepaskan tendangan thunder dari luar. Kalau sekarang yang gue tonton, Liverpool harus banget nyampe kotak penalti itu. Harus banget sampai situ. Gue liatin, nggak ada kok yang kayak Massive Thunder. Tendangannya sungguh geledek gitu kayak Gerrard dulu. Ya kan? Gue mati soalnya Massive Thunder. Yang mana? Yang mana? Ada 4. Yang mana? Minggu lalu yang N150. Minggu ini yang N200. Dimensionnya 521X loh. Gokil. Yang penting tuh. Itu kali aja. Itu kali. 521 X 278 kali 220 sama dengan sama dengan berapa gunanya? Itu berapa? Hex 270 dan Hex ya. Dan Sai 1205. Oke? Oke. Gua berterima kasih banget dengan oleh Massive Thunder yang mensupport KPI sampai bulan akhir tahun ini. Oke? Itu tepuk tangan sekali lagi. Sekian dari gue, Yuno. Bukan Yono.
Taruh. Buset. Adiani aja ngambil mic naruh sendiri Yuno. Oke, yang selanjutnya tadi setelah kita agak sedikit kesurupan ya nontonnya teman-teman, kita langsung melaju ke Padit yang dari tadi udah dibahas nih klubnya nih. Tapi kayaknya kita asik kalau mendengarkan langsung, apalagi dia ternyata konten kreator viewersnya juga banyak, terus sering adain apa live reaction, gokil, gila. Boleh tepuk tangan buat Akbar. Ya salam KPI. Makasih Yono ya udah buat gue ketawa gitu. Jujur kayak hari ini gue jarang ketawa ya, tapi ada Yono ya sukses. Oke. Ya terima kasih juga untuk Massive Thunder ya, masih mendukung KPI. Gue rasa Massive Thunder ini juga harus masuk ke sponsor Barca ya. Karena pemain-pemainnya lemes, baterainya habis kayaknya butuh dicas oleh Aki Massive Thunder. Oke. Ya, gue mohon maaf ya untuk Bang Dev, Pak Andri ya karena menonton pertandingan yang buruk ya kemarin. Karena jujur gue nggak expect Barcelona main seburuk itu. Bener-bener musim ini gue lihat mungkin bisa jadi salah satu pertandingan terburuk selama gue nonton Barcelona di era Hansi Flick. Karena gue melihat di sana PSG ini sudah bisa mengikuti sistem yang diinginkan oleh Enrique. Jadi mau siapapun pemainnya, dia sudah punya patternnya seperti itu. Dia main dengan high pressing yang cukup tinggi, intensitas yang tinggi juga. Dan sebenarnya memang tidak adanya trio lini depan tidak mengurangi kualitas dari Paris Saint-Germain. Karena sebenarnya menurut gue juga poin penting dari PSG itu ada di dua fullbacknya. Nuno Mendes sama Hakimi menurut gue itu menjadi poros yang penting bagi PSG. Terbukti walaupun memang di awal-awal Lamine Yamal berhasil untuk melakukan penetrasi dan juga akselerasi dari sisi Nuno Mendes. Tapi nyatanya juga nggak efektif juga sampai dengan konsisten 90 menit. Jadi artinya memang ada masalah ya kalau dibilang lini depan juga gua nggak ngerti. Kayaknya si Hansi Flick ini benar-benar emang pengen mempercayai Ferran Torres ya. Karena ya masalahnya gue rasa, gue kan bilang bahwa emang dia mau regenerasi kan. Di pertandingan sebelumnya di La Liga pun juga dia lebih sering memainkan Ferran. Tapi ekspektasi gue adalah ketika lu bermain di partai besar apalagi Champions League, lu membutuhkan 3 poin yang menurut gue penting ya. Walaupun it's just 3 point, tapi menurut gue ini cukup penting apalagi lawan PSG. Lu harus menampilkan skuad terbaik. Dan dengan tidak adanya Lewandowski, Rafinha juga cedera. Jadi praktis memang hanya Lamine Yamal aja di lini depan ya. Dan juga Marcus Rashford ya. Menurut gua Rashford juga memiliki impact yang cukup baik. Di satu sisi dia kadang-kadang masih sedikit maruk. Menurut gua masih mau maksa untuk penetrasi. Tapi di satu sisi juga dia punya impact terhadap lini serang Barcelona dari kombinasi dengan Pedri dan juga Ferran Torres. Dan juga kontribusi assist dia ke gol dari Ferran itu menurut gua timingnya pas banget karena dia langsung quick pass setelah diumpan oleh Pedri. Jadi menurut gua kalau nggak salah dia dari musim ini itu udah 7 ya GA-nya. Ditambah kemarin jadi 2 gol 5 assist. Menurut gua untuk pemain loan seperti Marcus Rashford nih bisa menjadi opsional bagi Barcelona apalagi Rafinha juga masih cedera. Dan tadi dibilang juga ya benar bahwa memang pertandingan ini sebenarnya kalau misalnya gue bilang PSG lebih banyak peluang, menurut gue enggak juga. Tapi lebih alot di tengah emang. Pertarungan ini benar-benar di tengah. Jadi sebenarnya kedua defense mereka ini sebenarnya cukup baik ya, cukup alot lah di lini pertahanan. Tapi memang kita tahu pertahanan Barcelona yang cukup tinggi. Ketika Nuno Mendes pegang bola, dia melakukan penetrasi ke depan, overlap, dia bisa melewati Koundé. Bahkan gua nggak tahu Koundé kenapa main jelek banget kemarin, nggak kayak biasanya. Akhirnya ada change untuk passing ke Maluyu dan itu bisa menjadi gol ya, karena memang posisi dari Kubarsi juga sudah tidak cukup tepat untuk mengcover Maluyu dan akhirnya terciptanya gol. Dan menurut gue di situ adalah permasalahan mental sih, bahwa memang mayoritas pemain dari kedua tim ini kan pemain muda.
Jadi menurut gue juga gue cukup salut ya dengan pemain-pemain seperti Mbaye. Gue nggak tahu siapanya Mbappe gitu ya. Mbaye ini gue baru dengar ini Mbaye siapa ya kan gue baru lihat ya kan. Tapi ternyata pemain-pemain muda PSG ini juga termasuk Paco juga bermain cukup bagus di lini pertahanan ya. Cukup bagus. Jadi bahkan sebenarnya menurut gue Cavalier pun juga nggak dapat ancaman yang serius dari Barcelona. Gue rasa nggak ada ancaman ke PSG. Ada 2 peluang sebenarnya dari Ferran Torres dan juga Olmo yang sebenarnya sudah gawang tuh udah lewat dari kiper, tapi memang ada defensive line dari Hakimi ya yang menggagalkan peluang tersebut. Jadi artinya PSG datang ke Barcelona dengan niat untuk memenangkan pertandingan, bukan hanya untuk menahan Barcelona walaupun mereka pincang. Tapi ya apapun itu ini merupakan kompetisi yang panjang. Jadi masih awal, mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi Hansi Flick. Ternyata masih ada poin-poin yang harus dibenahi di lini pertahanan, apalagi saat ini di Liga juga Barcelona juga akhir bulan nanti ya di tanggal 26 Oktober akan ada El Clasico menghadapi Madrid dan itu mungkin bisa menjadi poin penting. Jadi yang jelas adalah Barcelona harus bisa konsisten ya, menurut gue itu sih. Terus kalau misalnya kita bahas pertandingan, gue menarik juga soal Napoli ya. Gue nggak tahu kenapa gue ngerasa happy aja Hollywood. Karena gue merasa bahwa seorang Hollywood yang kita tahu di Manchester United itu nggak mendapatkan supply seperti di Napoli sekarang ya. Gue melihat seorang Kevin De Bruyne dengan kualitas umpan crossingnya dan juga itu crossingnya enak banget. Cuma dua-duanya itu terupas ke Hollywood dan satunya lagi crossing kan. Dan itu tajam banget loh heading dari Hollywood. Menurut gue itu situasi yang sulit kalau dia bukan striker yang punya naluri bagus. Gue rasa akan sulit untuk mencetak gol dalam posisi seperti itu. Apalagi posisinya itu kan dia juga loncat ya. Kiper udah loncat untuk mencoba untuk ngeblok. Tapi akhirnya dia memenangkan duel. Itu artinya diperlukan insting mencetak gol yang baik. Jadi menurut gue cukup impresif dari Hollywood. Kemudian juga kalau kita bicara Liverpool, apakah mencadangkan Salah ya? Kemarin ternyata Salah nggak main ya, dan ternyata Liverpool kalah ya. Menurut gua memang ini baru pertama kali ya Salah dicadangkan. Baru pertama kali musim ini ya. Jadi artinya menurut gua baru pertama kali ya belum ada pemain yang bisa menggantikan peran Salah ya. Walaupun sekalipun itu di lini sebelah kanan mungkin bisa dicoba Federico Chiesa juga, tapi ya memang butuh transisi juga ketika lu menggantikan pemain yang tampil reguler di setiap musimnya, setiap pertandingannya harus diganti. Apalagi Mo Salah tuh menurut gua di usia yang sekarang menurut gua selalu punya magic sih. Dalam arti dia nggak tampil buruk. Misalkan dia tampil buruk nih selama match ini, tapi selalu ada momen-momen di mana dia bisa kill the game, dia bisa cetak gol untuk memberikan kemenangan. Jadi laga menghadapi Chelsea akhir pekan nanti akan menjadi laga yang cukup seru, apalagi di sini banyak fans Chelsea, banyak fans Liverpool. Jadi kita live reaction nanti, oke? Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiska Barca, Fiska Katalunya. Gila, Akbar maju udah kayak PR-nya Barca ya tadi. Luar biasa. Tapi gue setuju sih Mayulu juga, gue baru tahu tuh Mayulu. Namanya lebih mirip ini sih produsen keripik ya. Produsen keripik pedas gitu. Yoi. Oke, yang selanjutnya ini dia udah beberapa kali datang dan akhirnya hari ini mau mencoba maju. Asik. Dia adalah adek gue sendiri. Dia fans Barca, tapi kayaknya mau mencerita tentang gimana tadi semalam Barca kalah dan juga dia pakai jersey PSG. Mungkin karena Messi pernah ke PSG. Oke, gimana langsung? Gak hubungan ya? Oke, boleh tepuk tangan buat Gabriel. Selamat malam teman-teman KPI. Mungkin ini 2 Oktober kali pertama gue tampil di KPI, tapi hari ini juga bukan kali pertama Barcelona kalah melawan PSG. Bahas Liga Champion, sebenarnya gue pingin ngomong dikit tentang Luis Enrique. Bukan alasan dia kemarin dapat Johan Cruyff Trophy alias pelatih terbaik di dunia. Karena kalau kalian nonton PSG, kalau yang suka nyemetin nonton PSG, setiap pertandingan tuh taktik dia tuh kayak beda gitu. Beneran beda setiap pertandingan, dan salah satunya kemarin pas lawan Barcelona itu juga dia menerapkan taktik yang beda gitu. Mungkin secara skor itu 2-1, tapi sebagai fans Barca gue ngelihat sebenarnya di atas permainan tuh kalah telak gitu Barcelona.
Mungkin pertama dari sisi gaya bermain Hansi Flick ya. Hansi Flick itu terkenal permainannya itu ofensif. Bahkan misalnya kalian ngikutin Barcelona tuh 50 pertandingan pertama Hansi Flick itu Barcelona tuh nyetak 147 gol dan itu banyak banget gitu. Cuman beberapa match ke belakang Barcelona agak susah cetak gol dan ternyata kayaknya Luis Enrique tuh lihat gitu hal tersebut. Makanya akhirnya setelah Barcelona susah nyetak gol bisa dimanfaatkan oleh Luis Enrique, bahkan golnya Barcelona itu hasil blundernya Vitinha gitu. Vitinha salah ngoper. Jadi menurut gua Barcelona bisa golin 1 itu juga salah satunya keberuntungan. Dan juga kemarin juga ada fakta unik. Jadi untuk pertama kalinya PSG itu mencetak gol menit 90 melawan Barcelona sepanjang sejarah. Dia nggak pernah nyetak gol menit akhir melawan Barcelona dan biasanya Hansi Flick itu adalah terkenal remontandanya. Tapi ini malah dibalik gitu sama Luis Enrique. Kayaknya emang Luis Enrique itu udah cinta banget Barcelona. Dia tahu caranya Barcelona sampai cara-cara Barcelona dia pakai juga buat lawan Barcelona gitu. Terus juga, tapi ada satu catatan menarik juga dari Hansi Flick sebenarnya. Selama 45 pertandingan ke belakang itu Barcelona selalu mencetak gol. Dan terakhir kali Barcelona bisa kayak gitu tuh tahun 1942, Indonesia belum merdeka. Jadi sebagai fans Barca sebenarnya ini hal yang menarik. Cuman fakta membuktikan bahwa sebenarnya Barcelona tuh belum bisa mencapai levelnya PSG. Karena mungkin kalau buat juara Liga Champions, punya Lamine Yamal itu nggak cukup, punya pemain-pemain bintang nggak cukup. Justru kalau mau juara Liga Champions adalah ketika Lamine Yamal nggak main, apakah tim itu masih bisa berkompetisi gitu. Kayak Dembele nggak main, Kvaratskhelia nggak main, Doué nggak main, Marquinhos nggak main. Tapi masih bisa menang gitu lawan Barcelona. Jadi sebenarnya kalau Barcelona mau juara atau tim-tim lain, Liverpool mau juara, kayaknya emang kedalaman timnya tuh harus diolah gitu. Soalnya Luis Enrique terkenal, dia itu suka datengin pemain satu persatu, one on one, ngumpul di ruangan, kayak Mbappe diceramahin gitu. Jadi kelihatan mana pemain yang mau cabut, mana pemain yang mau stay, dan ternyata itu works gitu di PSG. Itu pertama dari sisi pemain. Si Gonzalo Ramos. Dia nyetak gol di menit ke-90, padahal harusnya itu adalah momen-momen Barca nyetak gol, cuman salah satu mungkin yang agak miss adalah entah pergantian pemainnya Hansi Flick gimana, Pedri dicabut keluar malah masukin Marc Bernal yang sebenarnya dia itu udah lama banget gak main sama Barcelona, dia baru balik lagi. Dan salah satu fakta kedua kenapa Barcelona kalah banget menurut gue adalah mungkin dari sisi fans ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat setiap Barcelona lawan PSG tuh fansnya tuh selalu rame banget gitu. Karena emang secara fakta tuh Paris ke Barcelona tuh deket gitu. Kayak misalnya kita KPI sekarang di Paris mau berangkat nih malam-malam. Besok pagi tuh jam 8 naik mobil jam 8 tuh udah nyampe di Montjuic gitu. Dan kalau di Montjuic tuh dia stadionnya tuh beda sama Camp Nou. Kalau Camp Nou kan dia 100.000 kapasitasnya dan dia sifatnya tuh kayak bentuknya tuh kayak gang-gang di Barcelona gitu. Jadi ketika lu jalan, fans Barca tuh udah pasti banyak di situ. Sedangkan kalau Montjuic tuh lu naik bukit, di mana kalau ada segerombolan fans Paris itu udah pasti mencolok, terus pasti mereka nyanyi-nyanyi, jadi fans tuh udah pasti kena mental di situ. Dan ketika kondisinya udah kena mental, Hansi Flick malah masukin Marc Bernal dan Casado. Ya secara mental mungkin bakal kena sama fansnya Paris. Gitu kira-kira ya pandangan sedikit tentang Paris dan Barcelona. Terus kalau tim-tim lain mungkin ya kayak Liverpool, pendapat gue paling ya jersey-nya bagus. Tapi ya balik lagi mungkin emang masih masa transisi gitu. Kita lihat aja kira-kira tim apa yang bakal bisa berkompetisi lagi di Liga Champions berikutnya. Gitu aja sih kayaknya dari gue. Thank you. Oke, thank you. Tapi DPI nggak lagi buka lowongan kan ya? Takutnya posisi gue kegeser gitu. Oke, itu tadi dari Gabriel dan selanjutnya kita ada ini satu lagi kemarin dia yang bawa-bawa pejabat ke Lotte. Epic banget tuh kemarin. Oke, buat closing kita boleh tepuk tangan untuk Ryuga. Tes. Anjir dicari Bahlil aja deh. Ya, selamat malam. Halo a todos. Ya. Hari ini gue gak mau jadi Ryuga. Dulu panggil gue Nuno Mendes. Ya, aduh, bentar nih. Gue ada yang ganggu banget nih teman-teman. Wait. Wait, aduh kok ganggu banget nih. Oh, gue bawa ini. Maaf ya. Ini ke bawah sama gue nih. Maaf. Ini isi kantongin Nuno Mendes ya. Ada bocah ini, MILF.
Aduh, ya ampun, ya ampun. Ya, gue mau bahas champion teman-teman. Terutama untuk tim gue Real Madrid. Gue bangga banget Real Madrid bisa bounce back di tengah dibantai sama klub yang paling bangsat di muka bumi, Atletico Madrid. Benci banget kan gue sama Atletico. Hanya daripada Barca gue benci Atletico seperti yang sering gue bilang ya. Karena jadwalnya itu cepet banget teman-teman. Malam minggu main, udah berangkat lagi ke Kazakhstan. Set itu gila masih beler banget itu nangis-nangis kan. Tidur gitu. Kayak gitu aja lu bayangin nangis-nangis tapi capek gitu. Nangis-nangis capek, nangis-nangis capek gitu aja. Ya tapi enak di pesawat kan enak ya maksudnya healingnya sambil lihat awan gitu anjir makan pop mie gitu. Kagak lah. Terus juga di Kazakhstan mungkin juga di sana pemain juga banyak yang happy teman-teman ya. Mbappe makan banyak gitu, banyak makan terus juga ketemu banyak fans yang nyamperin gitu. Bahkan nih ada infonya, Mbappe tuh dikasih mobil. Bayangin, tapi dia nolak karena nggak pakai Massive Thunder akinya. Woi. Kagak. Dia nggak bisa bawa mobil, dia nggak punya SIM katanya. Nggak punya SIM makanya dia tolak gitu kalau nggak salah. Ya karena Madrid juga sponsornya mobil gitu. Setahu gue lupa mobilnya apa ya. Audi ya? Ini ngaco nih emang. Ngaco nih anjir. Kagak anjir. Nah kita bahas ini Liverpool teman-teman. Liverpool masa transisi cadangkan salah bukan solusi. Sebenarnya bukan cuma masalah taktik menurut gue tapi masalah eksternalnya juga ada. Yaitu adalah fans-fans Galatasaray itu nyerang hotel Liverpool ya. Ya pasang itu apa kembang petasan, kembang api ya kan. Itu kalau ada orang Jawa Timur pasang sound horek itu. Aku ini tunggal tambal tong tang. Bahkan ya, itu jaket gue tuh yang gue pakai. Itu sebenarnya gue beli di Galatasaray, official store. Tapi logonya copot, goblok kata gue. Anjir, kata gue bagusan beli di pasar malam kata gue nih jersey. Jersey lo beli di mana Jal? Di New Balance Sastra? Di Lotte kemarin, acara kemarin lebih awet kan? Lu beli di mana ini? Oh di Sopol, awet kan? Lo online ya? Kalah emang Galatasaray itu katro anjir. Ya ampun, kacau banget emang ini. Tapi semoga gue berharap banget Liverpool bisa bounce back lagi ya. Dan nanti ketemu Madrid ya. Dan gue pengen berharap semoga Mbappe gak break dance lagi lawan itu. Iyalah masa begini break dance lagi, anjir gue capek banget. Gue pengen melewati Van Dijk lah. Ya, Van Dijk main ya, oke. Semoga bisa bounce back Liverpool biar TAA juga sebenarnya katanya gak main. Masih cedera, jadi dia gak akan reunian. Karena kalau reunian gue yakin tuh bocah gak kena mental tuh pasti. Iya tuh, karena setahu gue mainnya bakal di Liverpool, di Anfield kan. Wah parah dah. Ya udah, GWS, TAA, dan lu jangan lupa diet ya. Ya sekian dari gue, thank you so much. Thank you Ruga, gokil jadi penampil terakhir. Dia tadi kesurupan juga. Anjir, udah ada Yuno, ada Felix, ada Ryuga, keren juga kita sekarang ya. Ini kalau KPI main bola 3 taruh depan dan lawannya kabur yakin gue. Jadi trio ini kalah Messi, Neymar, Mbappe mah langsung. Oke teman-teman semuanya gue ngucapin terima kasih udah datang hari ini, udah menyempatkan waktunya. Seperti biasa kita ngobrol bola, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan juga selain gue mau terima kasih buat kalian, gue terima kasih buat teman-teman yang di rumah yang masih terus setia matengin kontennya KPI. Walaupun komennya nanya kenapa ada kita gitu ya. Tapi gak apa-apa, makasih kalian udah komen. Makasih juga buat yang selalu mensupport kita sampai dari awal bulan kemarin, Massive Thunder. Semoga terus bisa membuat anggota KPI semangatnya terus masif dan thunder. Wey. Thank you juga buat Pasifisa Coffee dan juga tim produksi. Kita pamit dulu malam ini, kita akan kembali lagi di episode KPI selanjutnya. Jangan lupa datang ke sini setiap hari Kamis kalau kalian mau. Sampai jumpa lagi.